anak-anak ibu, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Bertemu lagi dengan Ibu MG di pertemuan ke-6 mata pelajaran sosiologi. Adapun materi kita hari ini adalah permasalahan sosial di masyarakat. Ibu harap kalian semua dapat menikmati pelajaran kita. Jangan bosan-bosan, tetap kerjakan tugas, jaga kesehatan. Terlebih-lebih seperti tema kita pada hari ini, permasalahan sosial di masyarakat. Jadi, jadilah penyelesai masalah, bukan jadi pembuat masalah. Terima kasih. Baiklah anakku, langsung saja kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan secara energik dan penuh sukacita mampu memahami permasalahan sosial dan teori mengenai permasalahan sosial. Yang kedua, serta dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati mampu menyelesaikan masalah sosial dan menghindari terciptanya masalah sosial. Nah, mungkin anak-anak kami sekalian sudah tidak asing lagi mengenai permasalahan sosial. Karena apa? Di kehidupan kita sehari-hari kita sering mendengar apa itu masalah. Ternyata masalah sosial ini sendiri tidak hanya terjadi pada masa sekarang ini, tetapi masalah sosial juga terjadi pada mulai zaman dahulu. Nah, lalu masalah sosial ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi masalah sosial ini terjadi di seluruh dunia. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke pengertian masalah sosial. Nah, pada bab 2 ini kita akan mempelajari dasar-dasarnya dulu. Yang pertama, nah apa itu masalah? Sudah pasti seperti yang kita ketahui, masalah ini merupakan kondisi, situasi, ataupun perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Nah, kita sendiri pasti mengalami kalau masalah ini tidak pernah bisa sejalan dengan yang kita inginkan, tidak sejalan dengan apa yang kita rasakan. Yang namanya masalah ini pasti menimbulkan sesuatu yang membuat masyarakat ataupun diri kita resah. Nah, yang kedua, permasalahan sosial ini terdiri dari kata sosial. Sosial itu apa? Nah, sosial itu adalah kita sendiri, masyarakat, hubungan kita di masyarakat, struktur dalam masyarakat, dan juga organisasi di dalam masyarakat. Jadi permasalahan sosial itu terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan sosial. Ya, Ibu rasa sampai sini cukup jelas. Lalu masuk kita pada pandangan para tokoh mengenai masalah sosial. Yang pertama itu ada menurut Arnold M. Rose. Dia mengatakan masalah sosial ini merupakan situasi yang telah mempengaruhi sebagian masyarakat sehingga mereka tidak percaya ataupun bukan tidak percaya maksud Ibu, sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Nah, sudah pasti ketika kita mengalami satu masalah, kita meyakini bahwa ketika kita merasakan satu kesulitan itu berasal dari masalah tersebut, ya. Yang kedua ini nanti ada dari Richard dan Richard. Dia mengatakan bahwa masalah sosial itu adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Jelas ya, tidak ada masyarakat yang menginginkan terjadi masalah sosial. Kembali kepada diri kita sendiri anakku, kita sudah pasti tidak mengharapkan ada masalah terjadi di sekitar kita. Masalah sosial ini bervariasi mulai dari kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, ketidakadilan. Ya, nah kriminalitas ini juga banyak macam-macamnya. Mungkin anak-anak kami pernah menyaksikan atau pernah melihat beberapa permasalahan ini secara nyata di sekitar kita, baik itu perceraian, pertengkaran, konflik, ya kan? Nah, banyak lagi. Itu adalah contoh-contoh masalah sosial. Ya, terlebih-lebih Indonesia juga merupakan salah satu negara kategori negara yang sedang berkembang dan juga jumlah kemiskinannya tinggi di dunia, ya. Oke, yang ketiga anakku, ada pernyataan dari Surjono Sukanto. Dia menyatakan bahwa permasalahan sosial ini adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat
yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, namanya ketidaksesuaian. Ketika segala sesuatunya atau ketika ada satu hal yang tidak sesuai dengan pribadi kita, dengan diri kita, atau dengan kebudayaan kita, dengan kebiasaan kita, nah itu ternyata dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial ya. Seperti yang pernah Ibu katakan, kebudayaan itu tidak selamanya mengenai adat dan juga tradisi, tetapi kebiasaan kita juga termasuk kebudayaan. Nah, ini termasuk salah satunya. Contoh misalnya westernisasi. Itu bukan budaya orang Indonesia, itu adalah budaya kebarat-baratan. Nah, ini jelas bertentangan dengan kebudayaan kita, misalnya cara berpakaian. Nah, lalu gaya hidup. Ada lagi beberapa hal yang lain, misalnya ketika gaya hidupnya mewah-mewahan, ke diskotik. Nah, itu termasuk salah satu hal yang dapat membahayakan hidup kelompok sosial, termasuk terjadinya kenakalan remaja, pelecehan seksual, ya kan? Nah, termasuk juga nanti misalnya terjadinya menikah belum pada waktunya. Nah, ini termasuk salah satu hal-hal yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial, bahkan hilangnya budaya asli dari Indonesia. Oke, yang terakhir nakku ada dari Rapp dan Selnick. Nah, dia mengatakan bahwa masalah sosial itu adalah masalah hubungan sosial yang menantang masyarakat itu sendiri untuk menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Nah, ternyata di sini ada satu hal yang memunculkan permasalahan sosial ya. Oke. Lalu yang berikutnya nakku, masuk kita kepada dua elemen terkait masalah sosial. Yang pertama itu adalah elemen objektif. Nah, apa itu elemen objektif? Elemen objektif ini adalah keberadaan suatu kondisi sosial. Bagaimana keberadaan kondisi sosial ini? Nah, kondisi sosial ini disadari melalui pengalaman hidup kita, melalui media dan juga bahkan melalui pendidikan. Ya, contoh misalnya pada saat sekarang kita menonton berita mengenai bencana alam, atau bahkan yang lebih parah pada saat ini adalah virus corona, ya kan? Atau kita melihat ada peminta-minta. Nah, dari mana kita bisa mengetahui virus corona? Nah, kalau kita mengetahui virus corona ini bisa saja melalui media, atau misalnya human trafficking atau perdagangan manusia ya. Kita dapat membaca atau bahkan menonton dari media ya. Nah, terlebih-lebih pada saat ini seperti virus corona yang menghilangkan atau bahkan menghilangkan banyak nyawa, atau juga banyak orang yang kehilangan pekerjaannya ya. Jadi kondisi sosial ini secara objektif berbahaya bagi masyarakat. Jadi benar-benar nyata dan pernah dialami oleh masyarakat. Terlebih-lebih tadi seperti contoh tindakan kriminal. Kita melihat peminta-minta sekarang sudah mulai banyak, pengamen, ya kan? Nah, jadi sifatnya itu universal, dapat ditemukan di seluruh dunia. Terlebih ini tadi, corona ini tadi, Ibu rasa tidak hanya di Indonesia ya, sudah pasti kita tahu dari media-media bahwa corona ini seluruh dunia juga mengalami ya. Oke. Nah, lalu yang kedua ada elemen subjektif. Ya, kalau elemen subjektif ini keyakinan kondisi sosial tertentu berbahaya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kondisi sosial seperti kejahatan, penyalahgunaan obat, dan polusi. Kondisi sosial ini tidak dianggap oleh masyarakat tertentu sebagai masalah sosial, tetapi bagi masyarakat yang lain ini dianggap sebagai kondisi yang mengurangi kualitas hidup manusia. Contoh tadi, polusi. Ya, sudah pasti tidak semuanya merasakan efek dari polusi udara. Terlebih-lebih contoh misalnya kita di Tanah Karo tidak separah di Kota Medan atau bahkan di daerah kawasan industri Medan. Ya, karena apa? Di sini masih terjaga kualitas dari udaranya. Ya, jadi itu dia perbedaannya. Kalau objektif itu universal, kalau subjektif itu hanya beberapa masyarakat yang merasakan. Oke. Lalu nakku masuk kita ke teori mengenai masalah sosial ya. Nah, teori masalah sosial ini yang pertama adalah teori fungsionalisme.
Jadi kalau teori fungsionalisme ini adalah masalah sosial yang muncul ketika terjadinya kegagalan institusi sosial kelompok untuk menjalankan fungsinya. Hampir sama seperti ketika misalnya salah satu fungsi dari anggota tubuh kita tidak berfungsi atau misalnya sedang dalam keadaan sakit, sudah pasti kita tidak bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa ya. Jadi teori fungsionalisme ini nanti dia ada dua, yang pertama patologi sosial, yang kedua itu adalah disorganisasi sosial. Patologi sosial ini sendiri nakku adalah penyakit sosial. Nah, yang namanya penyakit harus disembuhkan, berarti permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat juga itu harus diselesaikan. Contoh dari penyakit sosial ini sendiri adalah kejahatan, kekerasan, kenakalan remaja, ya kan? Nah, karena peran dari institusi keluarga, agama, ekonomi, dan politik juga tidak memadai lagi. Nah, yang paling sederhana adalah kenakalan remaja. Kenapa bisa terjadi kenakalan remaja? Yang pertama sudah pasti karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, kurangnya perhatian dan juga fungsi dari keluarga, yaitu mengayomi, melindungi, memberi perhatian, memberi kasih sayang. Nah, itulah tadi seperti yang Ibu katakan, penyakit sosial. Ketika salah satu fungsi atau peran dalam keluarga tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi pertengkaran ataupun permasalahan dalam masalah keluarga. Oke. Yang kedua nanti nakku ada dia disorganisasi sosial. Nah, disorganisasi sosial ini adalah permasalahan yang bersumber pada proses sosial yang cepat, ya. Nah, perubahan sosial yang cepat dapat mengganggu norma dalam kehidupan masyarakat. Ketika norma melemah dalam masyarakat, maka akan muncul masalah sosial seperti pencurian, kekerasan, penyalahgunaan obat-obatan, serta kegiatan negatif lainnya di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, norma ini adalah aturan-aturan yang ada pada masyarakat. Oke. Nah, lalu yang kedua itu adalah teori konflik. Teori konflik ini sendiri merupakan masalah sosial yang muncul dari eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah, atau ketika kelompok yang kuat yang berkuasa terhadap kelompok yang lemah. Itu dia teori konflik. Nah, konflik ini sendiri ada beberapa, yaitu konflik antar kelas, konflik gender, dan juga konflik etnis, begitu juga yang terakhir konflik antar golongan. Nah, seperti yang kita ketahui, yang pernah juga Ibu jelaskan, ya kan, salah satu pencetus teori konflik yang terkenal itu adalah Karl Marx, ya. Dia menyatakan bahwa konflik antar kelas ini terjadi antara kelompok borjuis dan proletar. Siapa itu borjuis? Borjuis itu adalah pemilik modal, pemilik lahan, sementara proletar itu adalah kaum buruh. Ketika terjadi kesenjangan atau ketidaksesuaian antara jam kerja dengan upah yang diberikan. Nah, yang kedua konflik gender. Kita sudah pasti mengetahui apa itu konflik gender. Konflik gender itu sendiri terjadi ketika adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Ya, memang benar kalau pada masa sekarang ini sudah tidak terlalu lagi kelihatan. Kenapa? Karena perempuan juga sudah berhak mendapatkan pendidikan, perempuan juga sudah berhak untuk menjadi apa yang dia inginkan, bukan seperti dulu. Jelas perbedaan antara perempuan dan laki-laki di dalam memimpin sebuah bisa kita katakan memimpin sebuah negara, atau bahkan ketika di dalam profesi tertentu. Kalau sekarang chef pun ada laki-laki, ya, tidak hanya harus selalu perempuan. Oke. Nah, lalu yang ketiga adalah konflik etnis. Konflik etnis ini adalah konflik yang terjadi antar suku. Ya, memang sekarang sudah tidak terlalu. Kalau dulu itu sering terjadi perang saudara, konflik antar suku A dan B. Nah, jadi konflik ini selalu terjadi akibat adanya rasa mendominasi dari kelompok yang lebih kuat kepada kelompok yang lebih lemah. Nah, lalu yang terakhir itu adalah konflik antar golongan. Nah, konflik antar golongan ini sering terjadi ketika golongan muda
dan golongan tua itu berselisih paham. Nah, ketika terjadi di dalam sebuah misalnya kebudayaan, sudah pasti cara pandang antar yang lebih muda dan lebih tua itu pasti berbeda. Itu sering memunculkan yang namanya pertentangan. Nah, oke. Ibu rasa materi kita cukup sampai di sini. Semoga anak-anak kami dapat memahaminya. Terlebih-lebih hari ini adalah materi kita mengenai permasalahan sosial. Ibu harapkan tetaplah menjadi siswa-siswi yang bijak dalam menanggapi masalah sosial, dan juga jangan pernah timbulkan masalah sosial di kehidupan masyarakat, bahkan di kehidupanmu sendiri. Karena apa? Karena ketika kita menjadi penyebab masalah sosial, itu dianggap sebagai penyakit sosial. Penyakit itu harus disembuhkan. Jangan menjadi penyakit sosial, tetapi jadilah penyembuh penyakit sosial. Sekian untuk materi kita. Tetap semangat nakku, jaga kesehatan, dan juga paling penting kerjakan tugasmu sebagai siswa-siswi. Ingat tanggung jawabmu. Terima kasih.